1. Berikan pemahamanmu terkait pentingnya pemahaman tentang pentingnya memahami dimensi teknis media relation dalam praktik menjalin hubungan yang baik dengan media. Memahami dimensi teknis media relation dalam praktik menjalin hubungan yang baik dengan media sangat penting karena yang pertama, efektivitas komunikasi. Pemahaman teknis memungkinkan komunikasi yang lebih efektif dengan media. Dengan mengetahui cara media bekerja, kapan mereka membutuhkan informasi dan dalam format apa, organisasi dapat menyampaikan pesan dengan lebih tepat dan jelas. Yang kedua, target yang tepat. Dengan memahami struktur dan preferensi media, kita bisa menargetkan pesan kepada jurnalis atau outlet yang tepat. Yang ketiga, optimasi waktu. Mengetahui jadwal penerbitan dan deadline media membantu dalam mengatur timing pengiriman rilis pers atau undangan liputan sehingga memungkinkan diterbitkannya informasi lebih besar. Yang keempat, penggunaan alat modern. Menguasai alat dan teknologi modern seperti media monitoring tools, software analisis media, dan platform distribusi digital memungkinkan pengukuran dan analisis dampak media relation secara lebih akurat dan real time. Yang berikutnya, penyusunan konten yang efektif. Keterampilan teknis dalam menulis dan mendesain konten membantu membuat rilis pers, artikel, dan materi media lainnya yang menarik dan mudah dipahami, sehingga lebih mungkin untuk diterbitkan oleh media. Manajemen krisis yang lebih baik. Selanjutnya, manajemen krisis yang lebih baik. Dalam situasi krisis, pemahaman teknis memungkinkan respon yang cepat dan strategis, membantu menjaga reputasi dan meminimalisir dampak negatif. Yang berikutnya, kepatuhan dan etika. Memahami hukum dan etika media, memastikan bahwa informasi yang disampaikan mematuhi peraturan dan standar jurnalistik sehingga menghindari potensi masalah hukum dan menjaga hubungan yang baik dengan media. Yang terakhir, hubungan jangka panjang. Pemahaman teknis membantu dalam pembangunan dan pemeliharaan membangun hubungan jangka panjang. Pemahaman teknis membantu dalam membangun dan memelihara hubungan jangka panjang dengan jurnalis dan outlet media berdasarkan rasa saling percaya dan profesionalisme. 2. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan media relation meliputi 3 bagian yang penting, yaitu perencanaan strategis, implementasi teknis, dan evaluasi dan tindak lanjut. Berikut penjelasan dan contoh terkait implementasi dari ketiga bagian penting tersebut. Yang pertama, perencanaan strategis. Langkah-langkah utamanya, yang pertama, analisis situasi, mengidentifikasi kondisi dan isu yang relevan. Yang kedua, penetapan tujuan, menetapkan apa yang ingin dicapai melalui media relation. Yang ketiga, target audience, menentukan audiens yang menjadi fokus. Yang keempat, pesan utama, merumuskan pesan utama yang ingin disampaikan. Yang kelima, target media, memilih media yang tepat untuk menyampaikan pesan. Contoh dari implementasi, sebuah perusahaan teknologi ingin meluncurkan produk baru. Dalam perencanaan strategis, mereka menganalisis pasar dan kompetitor, menetapkan tujuan untuk meningkatkan kesadaran merek dan meningkatkan penjualan, menargetkan audiens teknologi CV,
merumuskan pesan tentang keunggulan inovatif produk, dan memilih media teknologi terkemuka serta influencer teknologi untuk kampanye. Yang kedua, implementasi taktis. Yang pertama pembuatan materi, menyampaikan rilis pers, artikel, dan konten media lainnya. Yang kedua, hubungan dengan media, menghubungi jurnalis, mengadakan pers conference dan briefing. Yang ketiga, distribusi informasi, mengirimkan materi ke media target melalui berbagai saluran. Yang keempat, event dan aktivitas, mengorganisir event seperti konferensi pers, media tour, atau produk launch. Contoh dari implementasinya, perusahaan teknologi tersebut menyampaikan rilis pers, white paper, dan video demonstrasi produk. Mereka menghubungi jurnalis teknologi untuk briefing on-one-on, mengadakan konferensi pers virtual untuk mengumumkan peluncuran produk, dan mengatur produk launch events yang dihadiri oleh media dan influencer. Yang terakhir atau yang ketiga, evaluasi dan teknik lanjut. Langkah-langkahnya, yang pertama, monitoring media, memantau liputan media untuk melihat seberapa banyak dan bagaimana pesan diterima. Yang kedua, analisis dampak, mengevaluasi dampak dari kegiatan media relation terdapat tujuan yang ingin ditetapkan. Yang ketiga, feedback, mengumpulkan umpan balik dari media dan audiens. Yang keempat, tindak lanjut, melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi seperti menjalin hubungan lanjut dengan media atau memperbaiki strategi komunikasi. Contoh dari implementasinya yaitu setelah peluncuran produk, perusahaan memantu liputan media menggunakan tools monitoring. Mereka menganalisis jumlah dan kualitas liputan serta reaksi audiens di media sosial.